Adakah bahagia di sini Bapak Ibu? Ada Ada ya? Kalau tidak kita ibu dulu Pak. Ya. Baik, kami dari kelompok 3, kami dari berbagai koperasi ya, ada swasta, ada koperasi syariah, ada koperasi pegawai negeri, dan koperasi pegawai negeri belum ada yang syariah ya. Mau disyariahkan? rencana. Baik, jadi kami mencoba, kami kolaborasi ya dari masing-masing titik kami dan kami satukan menjadi seperti ini. Jadi pertama itu kebutuhan anggota, satu adalah modal usaha, kedua biaya pendidikan, ketiga biaya pernikahan, 4 pembiayaan peralatan pertanian, 5 biaya berobat, 6 pendampingan, 7 pembiayaan kendaraan dan elektronik, 8 jaringan bisnis, 9 biaya pembangunan rumah. Ya, ada 9 kami coba ini list ya kebutuhan dari kota. Kemudian solusi yang coba diurai oleh pengurus, satu adalah dengan melakukan suntikan modal ya. Jadi bagi anggota yang butuh modal usaha, maka kita lakukan suntikan modal. Kemudian bagi anggota kita yang butuh biaya pendidikan, pernikahan ya, nah itu kita berikan pembiayaan atau pinjaman untuk kebutuhan mereka. Kemudian untuk beli kendaraan kita belikan dan juga kita melakukan kerjasama dengan showroom atau dealer. Kemudian solusi yang tadi ada kebutuhan dari kota kami adalah dalam rangka pendampingan, maka kami bentuk tim pendampingannya. Ya. Kenapa di sini kita kita lihat kota kita butuh pendampingan? Nah, misal mungkin semua koperasi mengalami itu yang namanya kredit macet, ya kan? Nah, kenapa mereka macet? Berarti kan ada persoalan yang perlu diurai. Dan biasanya itu adalah masalah pengelompokan keuangan. Ya, maka kita perlu melakukan pendampingan dan juga itu perlu membentuk jaringan bisnis. Ya. Nah, solusinya dengan menyiapkan wadahnya. Misalnya kita bikin grup WA Koperasi Sejahtera, misalnya kan. Jadi di sana kita ajak mereka untuk saling berjual beli atau bertransaksi. Nah, kan masing-masing anggota kita itu ada yang jual barang harian, ada yang toko pakaian, ada mungkin jual sambal. Nah itu kita budayakan berbelanja di antara anggota kita ya, sehingga ekonomi mereka bisa naik. Kemudian kita coba juga itu menganalisa kebutuhan dari calon anggota. Nah, satu adalah pendidikan kewirausahaan, 2 pelatihan membangun jaringan bisnis, 3 pelatihan membranding bisnis gitu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu belajar branding itu bagaimana membuat bisnisnya itu dikenal oleh kayak ramai. Itu namanya membranding. Tiba-tiba kalau zaman sekarang kan dengan dunia digital tiba-tiba orang baru mulai usaha langsung miliarder. Nah itu karena sebetulnya dia sudah menyiapkan perangkat-perangkat bagaimana bisnisnya itu bisa maju kencang. Salah satunya adalah dengan membranding dari bisnis itu. Kemudian melakukan pelatihan internet marketing. Nah, kita paham dan kita merasakan sekarang bahwasanya kita berada di dunia yang serba digital dan kita lihat di Payakumbuh saja misalnya Ramayana tutup, ya kan? Nah itu salah satu adalah dampak dari berkembang pesatnya teknologi. Karena orang masyarakat kita sekarang suka instan. Kalau bisa belanja sambil tiduran atau sambil nyuci, mereka belanja. Itu kenyataannya. Maka oleh karena itu supaya anggota koperasi kita itu bisa naik kelas, gitu, bisa di scale up usahanya, ya salah satunya dengan melakukan pelatihan internet marketing. Nah, jadi untuk anggota-anggota yang atau calon anggota yang kita rekrut itu kita analisa ini. Maka nanti solusinya adalah dengan mengadakan seminar, pelatihan dan pertemuan. Ya. Kemudian aturan usaha. Aturan usaha itu adalah pertama wajib jadi anggota. Kemudian wajib buka tabungan. Ketiga melampirkan KTP, KK, slip gaji. Kemudian surat keterangan usaha dari bank. Kelima pakai jaminan atau borong.
atau istilah kerennya adalah kolateral. Kemudian yang keenam, besar pinjaman itu dipengaruhi oleh jumlah simpanan. Jadi kalau anggota itu semakin banyak simpanannya di koperasi kita, maka dia berpeluang untuk dapat pinjaman yang lebih besar. Kemudian kita bicara sumber keuangan. Pertama adalah dari simpanan wajib, kemudian dari tabungan sukarela, ya. Ketiga, deposito atau tabungan berjangka. Empat, pinjaman dari pihak ketiga, bisa bank, bisa badan usaha dan lain sebagainya. Yang kelima, kita juga berusaha mencari dana-dana hibah untuk memperkuat modal operasi kita. Dan keenam, itu dari pendapatan. Kalau pendapatan semakin besar, insya Allah itu modal operasinya juga semakin besar, insya Allah. Kecuali dikorup. Ya. Kemudian estimasi kegunaan dari estimasi modal yang bisa kita himpun, ya. Pertama dari simpanan wajib. Nah, ini sebagai example saja, sebagai contoh saja. Misalnya koperasi kita menambahkan 100 orang, kita tetapkan simpan wajib 100.000 per orang per bulan. Maka kita bisa menghimpun modal dari simpan wajib itu adalah sejumlah 10 juta tiap bulannya. 100 dikali 100.000. Kemudian dari tabungan kita perkirakan 50% atau separuh dari anggota kita itu menabung secara sukarela rata-rata 100.000 orang per bulan. Maka potensi dana yang bisa kita himpun adalah 5 juta rupiah per bulannya. Kemudian deposito ya dari 100 orang anggota, ya kemungkinan kita bisa 5 orang yang kita ajak edukasi untuk bisa deposito itu maksimal 50 juta kemampuannya. Dan kemudian pinjaman dari pihak ketiga kita perkirakan kita baru sanggup itu melakukan pinjaman itu nilainya 100 juta maksimal. Kemudian dana hibah 5 juta. Nah, dari ini maka kita bisa menghimpun dana sebesar 170 juta total, ya. Total dana yang bisa kita himpun adalah 170 juta termasuk dana dari pihak ketiga. Nah, kemudian dana ini kita lakukan pelomparan atau lending, ya. Dengan estimasi adalah misalnya untuk kebutuhan anggota kita yang membutuhkan kendaraan itu kita anggarkan untuk bulan ini misalnya 30 juta. Kemudian untuk pendidikan 50 juta, untuk modal usaha 30 juta, elektronik 30 juta. Maka total pengeluaran kita adalah 140 juta. Ya, 140 juta. Jadi masih ada sisa dana kita 30 juta lagi. Nah, dengan kita terapkan bunga atau margin sebesar 10% rata-rata, maka potensi keuntungan kita dalam 1 tahun adalah 16.800.000 per bulannya, 1.400.000 rupiah. Itu untuk bulan pertama. Tapi kan dia berkelanjutan, Pak, ya. Nah, continue, ya, steamroll. Jadi tentu di bulan kedua kita juga berpotensi lagi. Kalau sebesar 140 juta juga pelemparan kita, maka potensi keuntungan kita di bulan kedua itu untuk 1 tahunnya itu adalah 16.400.000 lagi. Gitu. Berarti di bulan kedua atau di bulan Agustus kita sudah pendapatannya 2.800.000. Terus bulan ketiga 28 tambah 1,4 berapa? 42. 4.200.000 di bulan ketiga. Nah, jadi kalau ini bisa dibikin seperti ini, sebaik mungkin, nah, insya Allah dalam 1 tahun kita sudah BDP, sudah break-even point, soalnya. Itulah presentasi dari kelompok 3. Nanti kalau mau diperdalam, mau ada bertanya silakan. Tapi sementara itu dulu, saya dengar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.